الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita telah membahas mengenai yaitu takbiratul ihram dan doa iftitah. Takbiratul ihram kita sudah jelaskan bagaimana memaknai bacaan takbir. Kemudian terakhir kemarin mengenai doa iftitah. Ada berbagai macam bacaan doa iftitah. Cuma nanti yang kita ambil satu saja. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam membaca doa iftitah, yaitu menggabung dua iftitah satu salat. Yang seharusnya kita cukup membaca satu doa iftitah. Maka yang paling populer, karena kita pembahasannya adalah memaknai bacaan salat, maka kita ambil saja yang doa iftitah yang paling sering kita baca dan tidak perlu lagi menghafal. Karena kalau disuruh lo mapa kok lamolo kemudian kok ndak manangkok lo wekolai abih jo itu sariwak lamolo sudahnya. Maka kita ambil doa iftitah yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad bahwasanya ketika Nabi salat masuk salah seorang jemaah di belakang Nabi, kemudian dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka setelah salat Nabi bertanya, siapa yang baca tadi? Maka sahabat semua diam. Dan yang membaca tadi pun takut. Jangan-jangan ini bacaan yang salah. Maka Nabi pun berkata, siapa yang baca tadi? Karena itu bacaan yang benar. Barulah berani sahabat tadi menyatakan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, aku takjub dengan bacaanmu tadi. Aku kagum dengan bacaanmu tadi. Karena bacaanmu tadi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. 7 pintu langit dibuka. Terbuka seluruh pintu langit. Dengan bacaan tadi. Maknanya kalau 7 pintu langit terbuka, apapun doa langsung kepada Allah. Langsung menuju Allah. Doanya tidak akan tertolak. Apapun yang dia minta akan langsung diberi. Pintu langit terbuka.
Kalau kita sekarang ini untuk mengajukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka banyak proses yang harus ditempuh. Belum lagi ininya, belum lagi itunya, birokrasinya loleh. Banyak panjang, menunggu lalu. Ini langsung. Tidak panjang urusan, langsung kepada Allah. Tidak perlu melalui langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Ini keutamaan membaca ini. Lebih cepat maknanya, lebih kencang. Apa saja permintaannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacaan ini kalau kita pisah-pisahkan, begitu cara membacanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tapi kalau kita sambung satu nafas, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka untuk memaknai, sebaiknya dipisah-pisah saja bacanya. Karena kalau Allahu Akbar kabira, kau meluncu rasanya lah. Tanpa ada wak bisa memahami maknanya. Lah sudah saya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah sudah saya. Tanpa ada pemaknaan. Seharusnya ada pemaknaan ketika membaca. Ada yang wak maknai. Ada nan wak raswan. Doa iftitah ini doa pembuka. Dan jangan setelah takbiratul ihram langsung kabirau. Itu salah. Ya, jangan langsung kabirau. Karena lah mengurangi bacaan iftitah. Contohnya orang takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan ada orang wanita. Nah, jangan berarti tinggal wak cik kalimat. Seharusnya Allahu Akbar kabira. Yang artinya maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Kalau langsung sekabirah berarti Allahu Akbar sebesar-besarnya, langsung segitu. Artinya Allahu Akbar maha besar Allah yang sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Jadi diulang bacaan takbir. Cuman yang Allahu Akbar pertama itu takbiratul ihram. Sedangkan Allahu Akbar kabira itu bacaan doanya, doa iftitahnya. Dia jangan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Salah. Tinggal kalimatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika membaca Allahu Akbar kabira, maha besar Allah. Allah yang maha besar. Allah yang lebih besar. Kabira, yang sebesar-besarnya. Yang seagung-agungnya. Kebesaran Allah, keagungan Allah yang tiada tandingnya. Maka tidak boleh membawa kebesaran-kebesaran makhluk dalam salat. Yang boleh hanya ada kebesaran Allah. Bakok takana diwak karajo dalam salat. Dek karajo tu nan gadang, bukan Allah. Di hati awak.
Itu sama nanduan anan gadang di hati wa. Cali asa anan takana dalam salat. Kalau memang Allah maha besar. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Kalau Allah nang gadang nan lain tak ada. Nan lain semuanya kecil. Maka penting, walaupun ini doa iftitah, hukumnya sunnah. Tidak wajib. Tapi ini penentu untuk yang selanjutnya. Bacaan salat awak. Kekhusyukan awak dan semacamnya. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Dia gih penekanan di hati awak. Allah yang sebesar-besarnya. Coba kita baca Bapak Ibu. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Dia gih penekanan sekecil. Yang sebesar-besarnya. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Itu rasa dalam hati awak. Sehingga ada rasa ketika salat. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Anda maluncu asanya dah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih. Doa untuk awal-awal kodeknya latihan agak lambek-lambek macam. Allahu Akbar kabira. Kau rasa lah mati. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Sampai wak memanglah lancar itu artinya. Kemudian walhamdulillahi katsira. Artinya dan segala puji milik Allah. Atau ada yang menerjemahkan bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang katsira, yang sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya. Karena pujian hanya milik Allah. Maka yang pantas dipuji hanya Allah. Maka awak tidak berhak untuk dipuji. Manusia tidak berhak untuk dipuji. Karena kebaikan yang didapatkan manusia adalah dari Allah. Kalaupun dia dipuji, maka dia harus awali dengan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ada orang gagah, ada orang yang rancak, nya senang dan ingin dipuji. Tapi nya lupa siapa nama giahnya rancak? Allah. Makanya manusia tidak pantas dipuji. Karena segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Dan sumber pujian itu dari Allah.
kalaupun kita memuji, maka sadarilah bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Maka sangat dimurkai, sangat-sangat tidak sopan kalau ada yang berkata, iko kan karano ambo. Itu perkataan yang benar-benar tidak disukai. Itu kalau ndak ambo sari itu ndak jadi itu. Kan ada orang ngecek macam itu. Banyak. Berarti ndak paham makna alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian hanya milik Allah. Kalau ada kerajonan selesai, maka katakan ini semua karena kehendak Allah. Iko de Allah magiah konyo. Alhamdulillah. Iko karena kepemurahannya Allah. Iko dek kasih sayang Allah. Jangan kalau ndak ambo, itu karena ambo sari. Nah, jangan. Pujian hanya milik Allah. Maka itu baca walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ambo ko ndak pantas dipuji. Ambo ko hina. Ambo ko lemah. Ambo ko makhluk yang banyak kekurangan. Itu no Rasul. Awak kadang membawa kebesaran diri awak. Si ambo. Ambo ko kan anggota dewan. Ambo kan menteri. Ambo kan rajo. Masih memuji dan membesarkan diri. Ketikanya membesarkan diri karena ini di Allahu Akbar. Ketiganya memuji-muji dirinya karena di walhamdulillahi katsira. Maka ketika membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, maha besar Allah yang sebesar-besarnya, hilangkan kebesaran diri. Hilangkan kebesaran harta. Hilangkan kebesaran anak istri. Hilangkan kebesaran kerja, bos, induk samang, hilangkan. Yang maha besar hanya Allah. Semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Singgo ketika salat ndak inggok nang kacik-kacik ko le. Nang ketik-ketik ko ndak inggoknya le. Ndak ada Allah yang kadang di hati. Dan pujian hanya milik Allah. Singgo ndak ada awak merasa hebat, merasa awak orang paling gagah, paling pintar. Kalaupun itu kita dapatkan, itu hanyalah pemberian dari Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah. Kita ni bodoh. Bakok bodoh. Wak tahunya dek dia gih tahu Allah. Karena diberitahu oleh Allah. Jelas saja lah ia tinggal di Rimbo. Ulah umur 60 keluar apa bantuan. Tak tahu jauh Quran, tak tahu jauh hadis. Di Rimbo saya lagi umur 60. Keluar bantuan siapa? Mirip-mirip jangan manjek-manjek di tangkayu itu saya tanya. Lebih kurang bantuan agak beda. Tapi perangai mungkin sampai sama dek jadi tua bau itu hari. Hebat wak enggak. Awak hebat kok. Enggak ada orang hebat sana. Yang ada tu orang dulu tahu. Dulu tahu. Itu saja. Dek awak dulu tahu, orang menyangka awak hebat, aku salah. Dan awak pun yang dulu tahu, jangan awak merasa sombong. Awak dulu tahu saja. Orang kudian tahu, awak dulu tahu. Sebelumnya sama-sama tidak tahu. Cuma dulu bakudian tahunya.
Maka ndak boleh awak merasa santiang. Dulu nak tahu yang boleh. Itu kan sombong jadi. Ana jeleh di kalian. Jelehlah dia yang boleh. Itu perkataan orang-orang sombong. Ndak masuk ada walhamdulillahi katsira. Perangai waktu ndak cocok jawab alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah. Kalau kamu muji Allah sebanyak-banyak puji. Rancak-rancaknya anak yo, gagah-gagah. Alhamdulillah. Iko adalah nikmat dari Allah. Lawat tambah lo kadai kini kabana. Alhamdulillah. Itu rasaki dari Allah. Itu yang kali baca. Untuk memaknai. Kau kan bacaan salat kan? Memaknai bacaan salat. Baik dalam ketika membaca dalam salat maupun dalam kehidupan wak sehari-hari. Jadi ketika ada nikmat, alhamdulillah. Yang dipuji hanya Allah. Tapi kalau ada musibah Bapak, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan diri sendiri. Ini karena kelalaian ambo. Iko mungkin karena dosa-dosa ambo. Dia wak tabalia. Ketika nan elok-elok, wak kecean diri wak. Ketika nan yang buruk-buruk, yang ketika nan elok dari awak, kece awak. Nan buruk-buruk dari Allah. Terbalik, seharusnya yang baik-baik itu kita ucapkan ini dari Allah. Ketika ada yang buruk-buruk, iko dek salah ambo, iko dek dosa ambo, iko dek ambo dianuan dek setan, iko dek ambo memperturutkan hawa nafsu. Mereka kini jadinya. Jangan dibalian. Awak cok membalian amal. Atau amal di masjid disuruh tegakkan pandangan. Di luar masjid disuruh tundukkan pandangan. Kalau di luar tundukkan pandangan. Tapi awak cok membalian. Musajid anakku. Di luar tegak cok betul. Kan tak balik amal tu. Nya di luar nak ditundukkan. Di dalam tagak. Mari itu saja masalah alhamdulillah tadi. Kalau ada nan elok-elok, wak memuji diri awak. Oh iyalah. Iko tabali kare nan cik ko kan dek usaha ambo anu. Ambo bali ko ambo usaha ni ko akhirnya dapet. Kan itu cak orang baca. Tapi ketika ada musibah, mungkinlah iko lo janjian dari Allah. Ilai kolo kanda Allah atau ba'ala. Ala buruk Allah tuduhnya. Kedipangan sabar. Tabalia amal namanya. Nan elok nan wak kecian dari Allah. Makalah nu kini mungkin dosa wak. Patang orang menawarkan orang bang layo lo nya nawa atau pakailah jadi nama bayar. Awak nan salah. Awak nan salah. Atu nan batua. Maka alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maka banyak-banyak wak memuji Allah. Jangan muji diri jolai. Allah nan ka banyak dipuji. Murah rasaki wak ko rasaki dari Allah. Anca anak iko nikmat dari Allah. Menjadi padi wa iko rasaki dari Allah. Semuanya dari Allah. Padi dimanci. Apa baca? Ayo baca orang. Dibaca orang.
Sambuah ni bacanya. Abi padi di manci. Ujung-ujungnya nama ngecek Kilai kolo ujian. Kan yang itu. Lai kolo ujiannya. Lai kolo takdir dari Allah wa alaih. Salah, nak ulah ngecek itu. Kalau ada musibah tu, salahkan diri awak. Kalau tidak salahan manci saja tidak ada. Bijan Allah manci sedang menjadi nak kini. Hanya saja dalam hadis Bukhari disebutkan ada orang ke sawah di situ. Lai ya. Pernah padi dimanci. Jawab. Apa hadis Nabi? Kok kabar gembira? Dalam hadis surat Bukhari. Tanaman, tumbuhan yang dimakan oleh burung dan hewan. Itu dihitung Allah sebagai sedekah. Jadi padi yang dimakan manci dan dimakan burung. Akhirnya, alhamdulillah. Lebih banyak sedekah awak tahun kini. Cuman sedekah tapasu. Tapasu man sedekahnya. Dia assalamualaikum pilih ceke. Diambil Allah kini untuk sedekah. Elok tu pula. Elok sedekah. Cuman agak berpasu. Itu saja. Ya ditunggu-tunggu assalamualaikum dengan sukarela magiah nak dah. Pek padi langsung jual, pek padi langsung jual. Dan hak orang miskin kadang terlupuan. Sedekah. Kadang orang manggarutunya. Kan ya? Banyak yang dibaconya. Abalian saya ke situ. Alhamdulillah. Lebih banyak sedekah wak kini. Kau ibu orang tetangga sawah-sawah dah. Ibu-ibunya padi dimakan di burung. Kecilnya. Padi asin. Nalah tak bawa di burung tu itu orang sakitnya. Itu loh sedekah dia wak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi itu sebenarnya baik. Kuat kaji alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya apa yang terjadi di dunia ku elok sadanya, elok. Cuma awak mencaliaknya kadang terlalu dekat. Yang terjadi di luar kontrol awak ya. Kalau awak yang menyebabkan itu memang salah awak tu. Gara-gara awak tu dek salah awak tu. Tapi yang terjadi di luar kemampuan awak. Daripada dimancikkan di luar kemampuan awak. Cuma awak dek mencaliak terlalu dekat, buruk nampak. Maka kata ulama, toropongko tolong di jauhan. Sehingga semuanya tampak indah. Ada orang meneropong nampak hitam, buruk, ketek tu lah. Sudah hitam, buruk, ketek tu lah. Go hitam, buruk, sudah buruk, ketek tu lah. Tu kecil orang. Jauhanlah teropong tu sekecil. Rupanya di sekeliling na hitam tu ada putih. Ndak sado no hitam do mah. Ado je putih. Lah mulai berubah. Jauhan seketik lain. Di jauh-jauhan rupanya nampak wajah orang. Rupanya nan hitam tu disikon anak gadis rancak. Lain lo manisnya kena cilalek kau. Di ketika teropong kau di jauhan, nan hitam kau rupanya apa manisnya lo rupanya. Ndak buruk, cuma dek awak meneropong terlalu dekat, buruk tampak. Tapi lah jauh,
Iko lo na mandayo rupono. Gara-gara hitam na sakacik. Itu na hilang pangana dena. Gara-gara anda muah ke mata lalu malam. Gara-gara cilalik manis sakacik na. Dan hitam seketik. Kalau awak mana ropong tu jauh. Artinya apa? Belum tentu yang terjadi buruk menurut awak tu buruk di sisi Allah. Kadang baik. Mana itu loh padi tadi dimancik tadi. Ini di luar kemampuan awak. Kalau teropong dake, sambuah nanti baca. Habis ratus adanya. Tak menjadi tak ada menjadi habis. Tu mengalih berturut-turut surang seleh. Kalau lama Allah lu disalah. Bagus ya Allah. Cikuna ujian. Dia awak terlalu menceliak dake. Jauhlah cedak. Oh rupanya sedekah. Kalau sedekah awak. Banyak pahalanya. Tak rugi awak rupanya. Sedekah. Kasih tu selarian. Meninggal anak waktu kecil. Itu keteknya meninggal. Itu kan di luar kemampuan awak. Baru lahir lah meninggalnya. Ada yang seminggu lah meninggal. Artinya sebelum baliknya lah meninggal. Kalau teropong dake, ibu hati. Tapi ternyata dalam hadis nanti anak-anak yang meninggal sebelum balik, makanya menjadi para pelayan dan penerima tamu di surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang berkekalan. Jadi siapa pelayan di sarugo, penerima tamu di sarugo. Kalau ada acara barelek kan ada penerima tamunya. Siapa tu? Itulah anak-anak yang meninggal ketek itu. Itu yang menjadi penerima tamu di sarugo. Elok tu buruk. Kalau gadangnya pastinya sak sarugo. Tentu lah. Berarti awak meneropong kau agak jauhan seketik. Iku anak sarugo. Iku mungkin Allah langsung dilantik jadi penghuni surga. Kalau awak kau jadi arok dilantik langsung. Betimbang lho Pak. Pareso lho. Wallahu alam nasib awak baru. Tapi anak-anak meninggal sebelum balik tu lah jadi anak sarugo tu je. Jadi segala sesuatu itu baik. Maka pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Bakoknya dipuji karena pujian milik Allah. Awak tidak pantas dipuji. Yang puji itu hanya Allah. Kemudian wa subhanallah dan maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa makna maha suci Allah? Subhana. Apa artinya Pak? Subhana ko asal katanya sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis sama. Sabbihis. Sabbihis itu perintah. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi mensucikan Allah itu perintah. Apa arti subhana? Asal katanya sabbaha. Sabbaha itu artinya menjauh. Menjauh. Semakin lama semakin menjauh, semakin lama semakin menjauh, namanya sabbaha. Hubungannya jo maha suci. Subhana artinya menjauhkan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Menjauhkan Allah
dari segala sifat-sifat yang buruk. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mensucikan Allah adalah menjauhkan Allah dari segala sifat yang tidak pantas. Jadi sehari-hari harus menjauhkan Allah dari segala sifat yang tidak pantas disandang oleh Allah. Jadi makna doa iftitah ku dalam sebenarnya. Dalam surat Ali Imran ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan mereka menciptakan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ni sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ya Allah pun yang kau ciptakan. Maka dari itu, subhanaka. Subhanaka. Maha suci engkau. Faqina azabannar. Maka lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maha Suci ko bila dibaca? Subhanallah. Kapan dibaca? Ada orang membacanya ketika takajui. Ada orang membaca subhanallah ketika kagum, mencari rancak-rancak. Salah. Nyo ada pasangannya Pak. Subhanallah ko dibaca. Alhamdulillah ketika ko dibaca. Masya Allah. Itu lain-lain. Orang kini baca 4-2 sah. Masya Allah ko apa? Ketika ada kekaguman. Takjub. Masya Allah. Dengan ciptaan Allah. Menceliak sawah nan lawe. Wa idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jika kamu masuk ke kebunmu, masuk ke parak, masuk ke sawah, maka ucapkanlah masya Allah. Ini terjadi semua karena kehendak Allah. Aku nak kena awak ke dah. Aku dek bagi pupuk sendiri kau muka karancak mereka. Tu salah. Masya Allah. Ini terjadi karena kehendak Allah. Dek kehendak Allah kau muka sarancak aku kini. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tu kecil orang beriman. Jadi masya Allah ketika nak rancak-rancak. Maka Bapak Ibu, ada orang baca ketika terjadi musibah. Orang balantak cakap di Jepang. Wah, meninggal. Masya Allah. Kamalah pain. Ya mana Masya Allah. Kagumnya tu. Dia rancaknya lain kan. Jangan sembarang baca. Itu berdosa aja dia bacanya. Membaca ko tapi baru berpahala. Di sianu tu bakabun limau. Sabana labe buahnya sampai merunduk-runduk ke tanah buahnya saking labe. Masya Allah. Tur betul. Tang ada mau celek video angin puting beliung. Orang mengemerang. Ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hendak pas di situ baca subhanallah. Itu musibah. Kalau musibah kok kalau hendak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kau hendak la haula wala quwata illa billah, dua tunya. Kalau hendak takut mungkin dosa astagfirullah je. Masih mending lah pada subhanallah, masya Allah.
Tetah kama-kama. Siapa yang namanya? Jadi subhanallah bila dibaca ketika mendengar ataupun terfikir sesuatu yang itu tidak pantas bagi Allah. Contoh, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah tu punya anak. Subhanah. Kira-kira beranakku pantas bagi Allah? Tidak, subhanahu. Maha jauh Allah dari itu. Maha jauh Allah dari itu. Allah tidak butuh anak. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ku sio-sio. Subhanaka, maha suci engkau. Bakal mubangnya maha suci engkau. Karena orang terfikir, ada ciptaan Allah pun dan tak ada gunanya. Ketika terfikir, kalau Allah ciptaan kau nak. Subhanallah. Ya Allah, tak ada yang kau ciptakan kau sio-sio. Maha jauh engkau dari nan sio-sio. Ada tak awak pernah terfikir benda itu? Nampak tungau. Amo. Ayam kan ada amo. Coba cik. Kadang orang terfikir, kalaulah ciptaan amo kau nak. Subhanallah. Kadang terfikir tak ada gunanya. Maha jauh Allah dari nan sio-sio. Karena sio-sio itu bukan suatu yang pantas disandangkan ke Allah. Allah itu maha sempurna. Pasti ada gunanya. Ada tetanggamu di Surakamba. Mencari merek otono panjang manuang bah. Randang tungau. Merek otonya. Randang tungau. Terfikir. Bisa lo tungau kau dirandang ya. Atau terfikir. Lah mau kasutnya. Dadak randang tu kadang pada tungau. Kadang dadak randang tu pada tungau. Aku nyambik randang tungau. Aku mungkin ada dulu ancak kayaknya itanya nama kasihnya. Pokok itu nanti kanarinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa subhanallah bukratan wa asila. Dan maha suci Allah di waktu pagi bukrah wa asila dan petang. Jadi bertasbih ke Allah ku pagi je petang. Tidak. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Sudah petang alai? Pagi na balik ya. Pagi petang petang, pagi petang petang pagi. Maknanya mensucikan Allah tu tidak pagi je petang sudah, dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Apa makna di situ 24 jam. Di maha suci Allah beralamu selama-lamanya, sepanjang masa. Kalau boleh awak artikan dengan bahasa lain, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah sepanjang waktu, sepanjang masa. Mensucikan. Kalau baca subhanallah, 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 itu membaca subhanallah. Tapi meyakini hakikat subhanallah kau jauh lebih tinggi. Contoh makna hakikat. Kaji orang tarikat lah kasih kajian. Anan hakikat. Ada harimau. Nampak si ko gadang-gadang harimau. Takut ini apa ibu? Hah? Itu kan ada tulisan harimau lah. Tidak takut. Kemudian ada foto lah, foto harimau. Takut ini apa ibu? Pajak kacik nak takut pulang. Pas jolong mencaliak.
Lama ndak leleh. Tapi awak nak kadang-kadang mencari foto harimau, nak takut ada. Tu ada orang baca harimau, 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 harimau. Takut tak? Minimal tu di mana? Nak ada awak baca-baca senyap je. Cak koyo lah cakap je. Harimau, harimau, harimau. Kini, yo ada harimau kadang sekocek. Wah kira. Tabang ambu. Nanai harimau kadang nampak langsung. Itu nak hakikat. Hakikatnya. Tidak tulisan. Tidak zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Dan kalau dicari kok tidak sebutannya hakikatnya. Subhanallah. Pas antara bacaan juga keadaan. Itu baru hakikat. Kalau subhanallah sudah salat 33, itu zikir. Itu ada pahala khususnya. Tapi kata ulama, subhanallah yang dibaca pas antara bacaan juga keadaannya, itu jauh lebih baik daripada ribuan zikir subhanallah. Walaupun sekali ribuan jauh lebih baik yang satu kali tadi. Tapi pas. Contoh yang pas. Ada wak perasaan. Contoh ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ ya, tekan aja dah. Ada seorang pemuda duduk bersandar tang kayu baringin gadang. Lalu mencaliaknya kateh. Batangnya gadang, daunnya rimbun. Buahnya ketek-ketek saja, kacik-kacik saja. Kau ndak cocok kau. Ndak adil Allah kau. Betul. Seharusnya batangnya gadang, buahnya gadang. Kau nak cocok. Cedaknya muka labu. Pacik labu tu. Pecah sebatang nak. Patang pucuk nak. Pucuk labu. Murah sebatang. Buah nak tanggung gadang nak. Seharusnya buah labu ko nan dibaringin. Buah baringin ko kalabu baru cocok. Di kalau ada keadaan gini ko Allah tu ndak adil. Keceknya Allah ndak adil. Kalau pantas ndak untuk Allah? Kata-kata ko ndak pantas. Maka pasnya mengecen Allah tu ndak adil, jatuh buah baringin tadi. Kan itu ceramah dulu. Ini tekan apa? Karena yang tangin doang no. Bacanya langsung subhanallah. Itu pas juga keadaan. Maha suci Allah. Maha jauh Allah dari tidak adil. Allah tu maha adil. Kalau sempatlah labu tu nanya tu. Kamu ta'ala bantu amuk. Kalau baringin kau sampai orang bataduah. Memang ketek pas buahnya. Itu mensucikan Allah. Bacaan subhanallah pas juga keadaan. Atau ada orang mau ngecek membaca. Mungkin tak sayang Allah kawak leh. Ada orang ngecek itu. Mungkinlah berang Allah kawak go. Subhanallah. Allah tu sangat sayang kepada hambanya. Melebihi sayang seorang ibu kepada anak. Mungkinlah berang Allah. Allah nak ada berang. Allah tu rahmatnya sangat luas. Kalau berang Allah kalau merasai dia. Sempat Allah ngecek mau dia gaya awak mengecek lah. Amo sekali dua kali ngecek nak goyang ah. Yang ketiga ndak jauh berubah was. Kalau mau dia itulah gaya Allah kawak. Ambo hai hambaku, engkau sekali dua kali boleh salah nak gua. Kalau mau dia itu awak kira dia apa? Lama rasai dia. Lah terancam dia. Cuman dek sayang Allah. Rancak je bantu sampai walaupun dosa awak banyak. Allah buka pintu taubat. Tak ada Allah berang. Jadi tak boleh kata-kata Allah tu berang. Itu tak pantas ke Allah. Subhanallah. Kalau ada orang mengecek, mungkin tak sayang Allah kat walai. Subhanallah. Jadi membaca subhanallah bila ketika ada waktu fikir yang tak pantas untuk Allah. Atau ada orang membaca sesuatu yang tak pantas untuk Allah. Subhanallah.
Tu jauh lebih gadang pahalanya daripada ribuan zikir dibaca orang tapi tidak ngeratinya. Tidak ngeratinya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tidak ngerati. Jauh lebih baik sekali tapi nyo ngerti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita simpulkan kaji awak. Doa iftitah Allahu Akbar kabira. Bacalah dengan berlahan-lahan. Maknai seketik banyaknya. Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah yang sebesar-besarnya. Yang besar tu hanya Allah. Nang kadang tu hanya kebesaran Allah. Tak ada yang besar kecuali hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji hanya bagi Allah. Sebanyak-banyaknya. Allah yang paling pantas dipuji. Pujian hanya milik Allah. Amboko lemah, amboko bodoh, amboko tidak tahu apa-apa. Hanya Allah yang berhak dipuji. Wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Di waktu pagi dan petang. Maha suci Allah sepanjang masa. Tidak ada yang pantas. Tidak ada keburukan yang pantas disandangkan untuk Allah. Hanya kebaikan yang boleh disandingkan dengan Allah. Barulah setelah itu wak baca a'udzubillah dan wak baca al-Fatihah. Kalau mode itu awak Bapak Ibu membaca doa iftitah joraso tadi, insya Allah khusyuk awak salat sudah tu lah. Tak banyak nak godaan. Kadang awak takbir ko terlalu cepat, doa iftitah ko tiba-tiba lah sudah sen. Tentu banyak nak masuk sudah tu. Kenapa? Pintu kaporo istilah orang Kamang. Pintu pembukanya ko nan lah tabuka. Ndak rancak, tu murah sana lain masuk. Cu rancak pintu masuk, takbir ko ya sabana mantap, doa iftitahnya ya sabana mantap. Ndak sana lain masuk. Pakai lo a'udzubillah, ndak tiba setan lain. Maka wak bisa menikmati salat. Kini yang masalah kan wak kurang bisa menikmati salat. Kalau salat alhamdulillah lain, tapi nikmat salat ndak dapat doa ada. Maka kini ko judul kajian wak adalah sesuai judulnya memaknai bacaan salat. Untuk untuk peningkatan kualitas salat. Membacanya sampai sampai wa asila. Jangan disambungnya wajah tu leh. Sampai wa asila tu salatih pentingnya. Karena sesuai je sunnah Nabi. Pendek nasat ya. Memang itu yang dibaca. Memang sampai itu loh hadisnya. Tak ada hadis sambungnya dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 100. Disambung wajjahtu wajhiya. Nah, di 100 penting. Ba sambung maka kurang. Tapi kalau wajah tu saya baca Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Maka baca wa ana minal muslimin wa ana awalul muslimin sampai itu sampai 3 lo baru. Alun 2/3 lai bacaan iftitahnya alun sudah. Boleh cek hadisnya. Doa iftitah wajah tu. Dan sampai wa ana minal muslimin tu sampai 3 baru. Ada 2/3 lai sambungnya. Kalau baca sampai itu alun sudah doa iftitah. Awaklah baca Fatihah. Kurang. Jangan nilainya. Tak jadi. Jadi 100. Dia doa iftitahnya kurang. Tapi Allah Akbar kabira sampai wa asila lah sudah. Dan 100 pentingnya. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian terakhir isyraq. Waktu isyraq lah tiba. Isyraq ini waktu matahari terbit. Tambah 5 minit 10 minit setelah matahari terbit. Dan Nabi biasa duduk di masjid sampai matahari terbit dengan berzikir. Kalau awak dengan ta'lim, pengajian. Maka barang siapa yang salat sunat syuruk ya 2 rakaat atau 4 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali Nabi baca 2 rakaat saja jadi salat dapat pahala haji jo umrah
Jadi tak tutik kini haji, tak tutik umrah. Rajin-rajin sana salat syuruk. Dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Paina wak kini alun tentulah sempurna lah. Kan ya? Kini salat saya 2 rakaat sabantanya menjalan pulang 2 rakaat kena lama tu dah. Dapat pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan sama-sama seniat kita mengamalkannya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.